Haleluya. Shalom buat kita semua. Saya percaya kita sudah mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah online. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersyukur kita boleh berkumpul semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau yang memberikan kami kehidupan, sebab Engkau adalah Allah yang hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Syukur kami bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami bawa hati kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur kami bersyukur menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Kita bawa ucapan syukur kita, korban syukur kita kepada Dia. Oh, haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang kami tinggikan, Kau Allah yang dimuliakan. Kami bersyukur, syukur kami bersyukur. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Roh Kudus mengalirlah di tempat kami. Penuhi setiap kami, lawat kami, jamah kami. Jamah kami, jamah kami Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu Tuhan, adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dia ada bersama kita saat ini. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang memberikan pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa-Ku, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan yang meneguhkan hati kami. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ketika kami ada bersama-Mu Tuhan, kami tahu pimpinan-Mu terus ada menyertai kami di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya, oh haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kami sembah buat anugerah-Mu Tuhan, melimpah
setiamu Tuhan, lebih dari hidup, jalan-jalanmu Tuhan, Kau beri yang terbaik bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Kami bermazmur bagimu Tuhan, puji-pujian kami haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Syukur kami bersyukur, syukur kami bersyukur, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku, lebih
kasih Tuhan Yesus. Selamanya Tuhan, Kami bersyukur Bapa kami menyembah. atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Anugerah-Mu begitu besar, kasih setia Tuhan begitu berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Kau adalah Tuhan yang baik. Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau setia, Engkau terus membela kami. Engkau terus memberi pertolongan di dalam hidup ini. Makasih Tuhan. Kami tidak ingin jauh dari Tuhan. Kami tidak ingin berpisah dari Tuhan. Kami ingin terus mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Haleluya. Kami ingin terus dekat kepadamu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik. Urapi kami semua pada saat ini Tuhan, dimanapun bersama dengan umat-Mu, Engkau urapi kami semua supaya apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami, itu kami bisa menerimanya dan kami bisa menjalaninya di dalam kehidupan ini. Haleluya. Karena Tuhan, kami tahu apabila hidup kami ada di dalam tangan-Mu, maka berkat Tuhan, kebaikan Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami bersama umat-Mu pada saat ini akan mendengarkan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, Bapa, dengan bahasa kasih dari Tuhan sendiri, dengan urapan Tuhan, supaya semuanya bisa diberkati dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau dengar firman-Mu. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi buat semuanya. Apa kabar umat Tuhan? Pada saat ini kita kembali bisa bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa mengalami Tuhan lebih lagi dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Ya, karena arus dunia begitu kuat, terus ingin mengambil alih kehidupan kita dan mengisi waktu kita, mengisi perjalanan hidup kita, mengisi bagian-bagian yang kita miliki di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kita harus terus bergantung kepada Roh Kudus agar kita tidak terjamah oleh dunia, kita tidak jatuh ke tangan dunia, kita benar-benar terus ada di dalam kasih daripada Bapa itu sendiri. Pada saat ini saya ajak kita semua, bagi Anda yang punya Alkitab, untuk sama-sama kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-16. Ya. Lukas 15. Ya, Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya, ini berbicara tentang anak yang terhilang. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Kita akan dengarkan firman Tuhan ini. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Tuhan Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Iya, sebentar. Kita perhatikan di sini Tuhan Yesus memberikan ilustrasi tentang
seorang bapa mempunyai 2 orang anak, 1 sulung, 1 bungsu. Dan pada saat mereka sudah mulai dewasa, si bungsu ingin mendapatkan harta warisan dari bapaknya. Karena di situ dikatakan bahwa bapaknya adalah seseorang yang mempunyai harta yang berlimpah, seorang kaya, ya. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, pada saat dia menerima harta warisan dari bapaknya, maka dia pergi ke negeri yang jauh. Untuk apa? Untuk menikmati harta warisan yang dibagikan oleh bapaknya. Dan dia terima banyak pada waktu itu karena bapaknya adalah seorang yang kaya. Bagaimana kita tahu bapaknya seorang kaya? Karena bapaknya punya banyak orang upahan, ya. Artinya pasti keuangan sangat berlimpah-limpah. Harta, keuangan bicara harta. Nah, apa yang terjadi setelah si bungsu pergi ke negeri yang jauh, terus kemudian di negeri yang jauh terjadi bencana. Bencana membuat si bungsu ini tiba-tiba melarat, jatuh miskin. Karena hartanya semuanya habis. Dia hidup dengan berfoya-foya. Dia menikmati, dia menggunakan semua harta yang dibagikan oleh orang tuanya pada saat itu. Dia hambur-hamburkan dengan pelacur, dia hambur-hamburkan dengan apapun yang dia ingin nikmati pada saat itu. Oke, kita lanjut lagi ayatnya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya, sebentar, kita perhatikan di situ. Setelah si bungsu jatuh miskin, dia ingin mendapatkan makanan, tetapi sulit sekali mendapatkan makanan. Sehingga dia pergi bekerja kepada seorang peternak babi. Ya. Dan pada saat itu dengan kondisi yang begitu parah, dia lapar secara luar biasa karena tidak ada makanan, makanan babi pun oke. Makanan babi pun tidak ada masalah. Ya. Walaupun makanan babi itu makanan yang kotor, makanan yang tidak layak, mungkin sudah banyak virus, banyak bakteri, banyak kuman, tapi bagi dia yang penting perutnya bisa terisi untuk melanjutkan kehidupan yang begitu buruk. Karena dia meninggalkan bapaknya dan dia pergi ke negeri yang jauh. Oke, kita lanjutkan lagi. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Iya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik,
pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan perhatikan baik-baik. Saya akan coba jelaskan. Pada saat ini kita akan berbicara tentang kasih Bapa kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Satu ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi kepada bangsa Israel untuk mereka memahami betapa kasih-Nya begitu besar terhadap mereka, terhadap manusia, terhadap umatnya, terhadap anak-anaknya. Sehingga dia memberikan ilustrasi bahwa ada seorang bapa mempunyai 2 orang anak. Satu sulung, satu bungsu. Dua-dua laki-laki. Satu ketika, kita tadi sudah dengar bahwa si bungsu pergi ke negeri yang jauh. Dia memboroskan hartanya. Dia menghabiskan semua yang menjadi warisan yang diserahkan bapaknya pada saat itu. Perhatikan baik-baik. Dari kedua anak ini, baik sulung dan bungsu, kalau saya diizinkan untuk bertanya kepada kita umat Tuhan, kira-kira mana yang lebih besar dosanya? Mana yang lebih durhaka? Apakah si bungsu atau si sulung? Ya, karena dua-dua anak ini, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat Alkitab, dua-dua buat ulah. Ya. Si bungsu itu kalau ukuran manusia saat ini anak tergolong durhaka tingkat dewa. Kenapa? Karena papanya masih hidup, dia sudah minta warisan. Ya. Kalau ini terjadi di zaman sekarang, mungkin bisa dikepret sama orang tuanya kalau ada yang seperti ini. Ini kelewatan luar biasa, ya. Tapi di sini Tuhan sedang menyatakan kepada kita hati Bapa, kasih Bapa kepada anak-anaknya. Pada waktu itu bapaknya memberikan warisan karena anak bungsunya meminta.
Setelah dibagikan, diterima oleh si bungsu, kan di situ hartanya dibagi-bagikan. Si bungsu pergi ke negeri yang jauh. Dari sini kita memperhatikan bahwa pengaruh dunia itu sangat besar. Pengaruh dunia terhadap anak-anak Tuhan, terhadap anak Bapa itu sangat besar. Sedang enak-enaknya hidup bersama dengan bapaknya. Sedang senang-senangnya hidup bersama dengan bapaknya. Di dalam rumah bapaknya dia adalah tuan. Dia adalah seorang yang terhormat karena mereka adalah orang kaya. Mereka adalah orang yang memiliki banyak harta, banyak budak, banyak orang upahan yang mereka miliki pada saat itu. Tetapi pengaruh negeri lain, negeri yang jauh, itu cukup kuat. Coba kita lihat dulu ayatnya. Ya. Ayat 13, coba kita lihat ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Ya, dia pergi ke negeri yang jauh. Pengaruh dari dunia itu sangat kuat buat setiap yang namanya anak Tuhan. Tiba-tiba dia pergi ke negeri yang jauh. Dia tinggalkan bapaknya. Dia tinggalkan kehidupan yang begitu luar biasa saat itu. Kehidupan yang begitu menyenangkan. Kehidupan yang begitu serba ada. Dari sini apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita? Tuhan ingin supaya kita benar-benar berhati-hati. Karena pengaruh dunia ini sangat kuat. Pengaruh dunia ini sangat kuat. Si bungsu pergi meninggalkan bapaknya. Menikmati dunia, menikmati apa yang ada di sana, yang jauh daripada kehidupan bapaknya. Apa yang sedang Tuhan ingin ajarkan kepada kita? Sebuah kehidupan yang berbeda jauh, berbeda ke negeri yang jauh. Kehidupan yang berbeda sekali dengan kehidupan bapaknya. Kehidupan kerajaan surga, kehidupan kerajaan Allah, kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Kehidupan yang bersama dengan Tuhan adalah kehidupan yang berbeda sekali dengan dunia ini. Pengaruh dunia terlalu kuat buat si bungsu. Pergilah dia. Dan setelah sampai di negeri yang jauh, ke negeri yang pada saat itu mungkin dia pikir bisa memberi kenikmatan kepada dia. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada kita bahwa dunia ini sangat menyesatkan. Dunia ini sangat berbahaya buat kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak benar-benar menjadi intim dengan Bapa kita, intim dengan Tuhan kita, dengan begitu mudah kita bisa ditarik. Kita bisa jauh daripada Bapa. Kita akan dengan begitu mudah meninggalkan Bapa dan kita akan pergi jauh. Kita akan pergi dan larut bersama dengan dunia. Dan pada saat itu dia berfoya-foya, terus kemudian apa yang terjadi? Dia jatuh miskin. Semua hartanya habis. Untuk mau beli makan saja tidak ada. Mau beli nasi bungkus saja sudah tidak punya. Sementara dia harus bertahan untuk hidup. Bagaimana caranya? Satu-satunya orang yang punya belas kasihan di situ adalah orang yang bekerja sebagai peternak babi. Ya, tapi perhatikan baik-baik, dunia ini sangat jahat. Kenapa? Karena makanan babi pun tidak bisa diberikan kepada dia. Coba kita baca ayatnya, ya. Ayat yang ke-16.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Ya. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ya. Pekerjaan dunia ini kotor. Makanya diilustrasikan bahwa dia ingin makan makanan yang kotor pun. Makanan babi. Tapi tidak ada seorang pun yang mau memberikan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini sangat kejam. Dunia ini sangat berbahaya. Tidak ada secuil belas kasihan pun yang kita bisa dapat dari dunia ini. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang kita bisa temukan di dalam dunia ini. Firman Allah adalah firman yang sempurna. Firman Tuhan berkata, dunia ini adalah dunia yang jahat. Semua manusia dilahirkan sebagai makhluk hidup. Tetapi di dalam dunia ini, manusia tidak bisa hidup. Karena kejahatan yang begitu merajalela di dalam dunia ini. Di mana-mana kejahatan. Di mana-mana kejahatan. Dari unsur apapun. Semuanya hanya ada kejahatan di dalam dunia ini. Manusia ingin mempertahankan hidup, tidak bisa. Ampas babi pun, makanan babi pun, mereka tidak mau berikan kepada si bungsu. Betapa kejamnya dunia ini, betapa sadisnya dunia ini. Itu sebabnya semua manusia yang terlahir di dalam dunia ini akan dihadiahi kematian oleh dunia. Artinya apa? Dunia tidak bisa memberi makanan. Dunia tidak bisa memberi kehidupan kepada anak Bapa, kepada anak Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan kehidupan kepada manusia. Dan puji Tuhan, si bungsu sadar pada waktu itu. Puji Tuhan, si bungsu sadar. Dia ingat, di rumah bapakku banyak makanan. Di rumah bapakku banyak orang upahan. Bapakku kaya raya. Di rumah bapakku aku bisa hidup. Tapi kalau di negeri jauh aku akan mati. Itu ilustrasinya apa? Ilustrasinya kepada anak-anak Tuhan yang sedang hidup di tengah dunia ini. Kalau kita hidup bersama cara dunia ini, maka kita ibaratnya seperti orang yang bepergian ke negeri jauh. Setiap orang pasti akan dibunuh oleh dunia ini. Tinggal menghitung hari, tinggal menunggu waktu. Semua manusia akan mati. Betapa kejamnya dunia ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus turun 2000 tahun yang lalu untuk merebut kembali manusia. Menghidupkan si mati. Menghidupkan manusia yang mati. Jadi manusia tidak perlu mati. Manusia kalau di dalam Tuhan, manusia hanya pindah tempat. Menanggalkan tubuh yang sementara. Menanggalkan tubuh yang hina ini. Setelah kita menanggalkan tubuh yang hina ini, kita akan pulang ke rumah Bapa. Itu artinya cuma pindah tempat. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada kematian. Ya. Di dalam Tuhan Yesus ada kasih yang sempurna. Dia memberikan kehidupan bagi kita semua. Nah, kita perhatikan baik-baik. Si bungsu sadar. Dia berkata di situ apa? Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Iya, aku akan bangkit.
Aku akan pergi kepada Bapakku. Aku akan berkata, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Dan apa yang terjadi? Si bungsu pulang. Pada saat dalam perjalanan, si bungsu mendekati rumah bapaknya. Dari masih jauh, bapaknya sudah mengenali dia. Coba kita perhatikan ayatnya. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihat dia. Ayahnya sudah mengenal dia. Dia pergi dengan waktu yang lama. Hidup di tengah-tengah kenajisan. Nah, perhatikan baik-baik. Saya ingin beritahu kepada kita bahwa pada saat si bungsu pulang, ya, dia di dalam keadaan yang serba buruk. Kita bisa bayangkan sampai makanan babi pun dia mau makan. Betapa buruknya dia, hari-hari bergulat dengan babi. Ya, kalau kita pernah melihat ternak babi, itu sangat jorok dan sangat kotor. Ya, nah kita perhatikan orang seperti ini, artinya kondisinya benar-benar compang-camping, kondisinya benar-benar sangat tidak layak, kondisinya benar-benar sangat apalah yang kita mau katakan. Kondisi yang sangat-sangat parah. Tetapi yang menarik di situ, lama tidak berjumpa dengan bapaknya. Dan pada waktu dia berangkat meninggalkan bapaknya, dia adalah anak orang kaya. Dengan kemegahan yang begitu luar biasa, dia meninggalkan bapaknya. Dan kita bisa bayangkan setelah dia mengalami kondisi yang sangat buruk pada waktu itu. Yang perlu kita renungkan, rupanya juga sudah berubah. Ya, orang kalau lagi menjadi seorang kaya, itu pasti penampilannya berbeda. Tetapi orang yang sudah jatuh miskin, apalagi kerjaannya mau makan makanan babi saja, tidak dikasih makan, tidak punya makan. Ini berarti kondisinya sudah sangat buruk. Tetapi yang menarik di situ, bapaknya masih mengenali dia. Masih dari jauh saja bapaknya sudah mengenali dia. Bapaknya tahu betul, itu anakku. Itu anak saya. Walaupun mungkin rambutnya sudah modelnya sudah berubah. Wajahnya juga sudah tidak terurus. Mungkin model telinganya juga sudah berubah bentuk. Tetapi dari jauh bapaknya masih mengenali dia. Apa yang kita bisa tangkap di situ? Apa yang kita bisa peroleh dari situ? Dari sini kita bisa tahu bahwa hati Bapa itu terus tertuju kepada anak-anaknya. Hati Bapa itu terus diarahkan kepada anaknya. Sekalipun dia sudah berubah bentuk, sekalipun dia sudah begitu buruk, sekalipun rambutnya mungkin sudah modelnya sudah aneh, tapi bapaknya masih kenal dia. Dan apa yang terjadi? Bapaknya tinggalkan tempat duduknya. Bapaknya berlari dan mengejar dia. Coba kita lihat ayatnya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya. Ketika ia masih jauh. Ketika masih jauh. Terus. Ayahnya telah melihatnya. Ayahnya telah melihatnya. Terus? Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya telah melihat. Masih jauh saja ayahnya sudah lihat. Ayahnya sudah kenal. Ini artinya hati Bapa itu terus terarah kepada anak-anaknya. Hati Bapa itu terus melekat kepada anak-anaknya.
Dan ayahnya langsung meninggalkan tempatnya dan pergi menjumpai anaknya. Coba kita lanjut. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, Ya. lalu merangkul dan mencium dia. Kita lihat di sini. Betapa luar biasa Tuhan memberikan ilustrasi kepada kita. Kasih Bapa kepada anaknya. Bapaknya berlari, bukan hanya berjalan. Tapi lari pada waktu itu. Artinya apa? Karena bapaknya kangen berat. Bapaknya rindu sekali. Bapaknya terlalu ingin untuk ada di dekat anaknya. Bapaknya terlalu rindu untuk bisa bersama dengan anak-anaknya. Bagi bapaknya kemewahan itu tidak penting. Harta yang dia miliki, kursi kerajaan yang dia punya pada waktu itu tidak penting. Dia berlari, dia tinggalkan tempat duduknya, dia lari kejar anaknya. Ini memberitahu kepada kita betapa luar biasanya kasih Bapa kepada anak. Betapa luar biasanya sayang Tuhan kepada siapapun Anda. Tuhan ingin supaya setiap kita bisa ada di dalam pelukannya. Dia berlari. Anda bisa bayangkan bekerja di peternak babi, baunya, kotornya. Tapi bapaknya langsung rangkul dia, langsung peluk dia. Oh, kasih Tuhan itu terlalu ajaib. Sulit untuk kita renungkan. Kita mau berpikir sampai 1000 kali pun, pikiran kita akan mentok. Pikiran kita akan tidak bisa, tidak akan mampu untuk merenungkan betapa kasih Bapa itu terlalu ajaib buat kehidupan manusia. Dia ingin mendapatkan kembali anaknya. Dia sudah tidak peduli lagi ini bau apa, dia sudah tidak peduli. Yang penting dia bisa rangkul, yang penting dia bisa peluk. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, anak itu berkata apa? Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Coba kita perhatikan ayat 22. Apa kata bapaknya di situ? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Ya, ayah itu bapaknya berkata kepada hamba-hambanya. Apa dia katakan? Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ya, kenakan itu. Bawa jubah yang terbaik. Lihat di sini, betapa Tuhan Yesus begitu ingin supaya manusia memahami. Cintanya begitu luar biasa kepada manusia, kepada anak-anaknya. Dia turun dari surga. Dia tinggalkan kenyamanannya. Dia datang, dia rangkul semua manusia yang berdosa. Manusia yang kotor, manusia yang jorok, manusia yang najis, manusia yang bau itu dirangkul sama Tuhan. Betapa besar kasihnya Tuhan di dalam hidup kita. Dari ilustrasi ini kita bisa mengerti pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, kepada manusia, kepada umatnya. Waktu anaknya pulang, Bapak tidak bertanya, mana ATM, berapa rekening, berapa yang masih tersisa uang warisan yang aku berikan kepadamu lalu. Tuhan tidak pernah bertanya seperti itu. Bapak tidak pernah bertanya seperti itu. Ada sukacita besar. Ada kegembiraan. Ada pesta. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, jikalau ada satu orang bertobat, maka surga akan bersukacita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Tidak pernah berbeda antara satu dengan yang lain.
Dari semua setiap ilustrasi yang diberikan, itu mencerminkan hakikat Tuhan. Betapa baiknya Dia di dalam setiap hidup kita. Betapa baiknya Tuhan. Apapun kondisimu saat ini, apapun keberadaanmu saat ini, apapun kenajisan yang mungkin engkau anggap, aku sudah terlalu kotor. Pekerjaanku cuma ternak, bergulat dengan kekotoran. Aku makanan setiap hari makanan kotor, makanan babi yang kumakan. Bagi Tuhan, setiap latar belakang kita tidak pernah menjadi masalah buat Tuhan. Yang menjadi masalah, Anda mau balik atau tidak. Anda mau datang atau tidak kepada Bapamu. Bapa buka tangan. Bapa merindukan setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus berkata, jikalau ada domba yang terhilang, ada seseorang yang mempunyai 100 ekor domba, satu tersesat, satu terhilang, Tuhan akan tinggalkan yang 99. Karena betapa berharganya satu domba itu di mata Tuhan. Betapa mahalnya setiap kita di mata Tuhan. Betapa bernilainya. Bagi Tuhan kasih-Nya itu luar biasa. Kasih-Nya mengalahkan semua kejahatan yang pernah kita lakukan. Kita menghabiskan harta milik Bapa. Kita menghabiskan semuanya. Kita foya-foyakan dengan dunia ini. Makanya kita sering mendengarkan kesaksian. Ada begitu banyak orang, ribuan bahkan berjuta-juta orang. Pada saat Tuhan merangkul mereka, mereka bukan orang yang baik. Semuanya berlatar belakang yang sangat buruk. Tapi Tuhan datang dengan kasih-Nya. Karena Tuhan mengasihi setiap manusia. Bagi Tuhan itu tidak masalah. Yang menjadi masalah, Anda mau balik atau tidak. Anda mau datang atau tidak. Pada saat Anda balik ke Tuhan. Pada saat engkau datang dan engkau berkata, aku sudah berdosa. Maka Tuhan akan datang dan merangkul engkau. Tidak peduli hidupmu baunya kayak apa. Kotornya kayak apa. Najisnya kayak apa. Bagi Tuhan itu sebentar. Tuhan akan selesaikan, Tuhan akan sucikan. Apa yang terjadi di situ? Bapa berkata kepada hamba-hambanya, bawa jubah yang terbaik. Kembalikan statusnya. Dia adalah anak raja, dia adalah anak orang kaya. Dia adalah orang yang begitu dihargai di dalam kerajaan Bapaknya. Engkau begitu dihargai di dalam kerajaan Bapa di surga. Engkau begitu luar biasa di mata Bapamu. Jangan boroskan hidupmu dengan dunia ini. Karena dunia ini sangat kejam. Jangan habiskan kesehatanmu untuk dunia. Ya, jangan habiskan harta Bapa di surga hanya untuk dengan berfoya-foya dengan dunia. Karena dunia ini sangat kejam. Ya, berapa besar harga manusia atau dirimu di mata Bapa itu? Coba kita lihat di dalam Matius 15 ayat yang ke-26. Matius 16 ayat yang ke-26. Enggak. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Enggak. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Setiap manusia sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Tuhan berkata, apa gunanya engkau memperoleh seisi dunia, tapi nyawamu binasa. Itu artinya, tolong dengarkan baik-baik umat Tuhan. Nyawa manusia jauh lebih mahal daripada semua harta kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Bagi Tuhan, dunia ini mau binasa, dunia mau hancur,
tidak ada masalah bagi Tuhan. Tapi kalau satu jiwa pada saat mereka tersesat, pada saat mereka menuju kepada kematian, bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan Tuhan. Makanya Tuhan tinggalkan kerajaan surga. Tuhan turun ke dalam dunia ini untuk merangkul kita. Bukankah kita seperti anak yang bungsu ini? Saya tidak sedang bicara anak yang sulung karena waktu kita terbatas. Bukankah kita seperti anak yang bungsu ini? Kita pergi bersama dengan dunia. Kita larut dengan dunia. Semua hanya untuk dunia. Kita terlalu asik dengan dunia. Kita terlalu menikmati hidup kita untuk dunia. Ya, semua kegiatan dunia. Kita terlalu sibuk dengan dunia ini. Bekerja satu hari sampai 10, 11, 12 jam. Bahkan kadang-kadang sampai lupa keluarga, sampai lupa tidur. Kita terlalu larut menikmati dunia ini. Kita terlalu haus dunia ini. Jangan pernah lupa bahwa Bapa yang di surga sangat merindukan Anda untuk kembali dan pulang ke rumahnya. Karena kalau engkau terlalu lama di dunia, engkau jauh dari mata Tuhan, maka iblis akan membunuh hidupmu. Perhatikan anak bungsu itu. Anak bungsu itu perhatikan baik-baik umat Tuhan. Apa yang terjadi? Dia berkata, kalau aku tidak bangkit dan pulang ketemu dengan Bapakku, aku akan mati kelaparan di sini. Karena dunia begitu kejam. Jangan sampai engkau terlambat, karena Tuhan begitu mengasihi hidupmu. Pulanglah, di rumah Bapakku banyak makanan. Pulanglah teman-teman, kembalilah kepada Tuhan. Ya, jangan lagi berfoya-foya, jangan lagi berpesta pora dengan dunia ini. Kesehatan yang Tuhan berikan, gunakan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Nikmati Bapamu, ya. Kepintaran, ketampanan, kecantikan, dan semua harta kekayaan Bapa yang dititipkan di dalam hidupmu. Jangan hanya digunakan untuk dunia. Gunakan itu untuk hidup bersama dengan Bapamu. Karena Bapamu begitu mengasihi engkau, begitu merindukan engkau. Pada saat anak bungsu ini pulang, bagi Tuhan semua harta yang sudah dihabiskan itu tidak penting. Yang penting dia balik. Karena hati Bapa terlalu sayang kepada manusia. Tuhan terlalu sayang siapapun Anda. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ikaralabasana. Kita angkat pujian tadi, kasih setiamu Tuhan. Lebih dari itu. Si setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Amin. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Bersama, andaikan ku harus memilih, tetap hati. jangan kemana-mana teman-teman. Ingat rumah Bapa. Tak satu pun Bapa kita menunggu kita semua. dapat Di rumah Bapakku banyak makanan. Di rumah Bapakku banyak orang upahan. Bapa kita adalah orang yang kaya. Dia mengasihi setiap siapapun Anda. lebih dari semua yang Pada saat engkau datang dan pulang ke rumah Bapa, Bapa akan berlari dan merangkul engkau. Tak ingin ku berpaling dari selamanya. Ku akan menyembah
Yes Lord. Tak satu pun Dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Yes, hatiku berpaling darimu, ku akan menyembahmu. Katakan sekali lagi. Kan ku harus memilih hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku Berpaling darimu, selamanya, ku akan menyembahmu Tuhan. Selamanya ku akan menyembahmu, ku akan menyembahmu Tuhan. Pelukan Bapa menanti setiap kita. Kembalilah nak, pulanglah. Di rumah Bapakku ada banyak makanan. Di rumah Bapakku ada banyak orang upahan. Haleluya. Engkau akan menjadi anak raja. Oh, amin. Engkau akan engkau Yes. menikmati Amin. kebahagiaan yang begitu luar biasa. Haleluya. Karena Dia Bapa yang sangat baik. Haleluya. Mari angkat tanganmu, saudaraku. Terimalah berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus turun di dalam setiap kita melalui kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus turun dengan berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa nanti sore jam 5 sore di ibadah daripada online, ibadah di dalam channel yang sama Yusuf Manubulo. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.